Kalau restrukturisasi itu artinya struktur yang ada selama ini dalam tanda kutip menjadi penghambat kita berkembang lebih kencang lagi begitu ya. Paulus Ajong, Ketua Resort GKE Pontianak. Terima kasih kepada semua narasumber yang luar biasa pada malam ini. Saya berusaha untuk tidak membawa pikiran baru yang ada dalam kepala saya dalam tanggapan ini, tapi berusaha untuk mengelaborasi pokok pikiran yang sudah ada yang disampaikan oleh semua narasumber. Yang pertama, kita bangga bahwa gereja yang adalah persekutuan orang-orang dan gereja yang hidup dan berkembang manakala orang-orang yang menjadi anggota gereja itu berpartisipasi dengan senang hati, berkontribusi sesuai dengan karunia talenta yang ada padanya. Dan pada malam hari ini GKE, semoga kedepannya juga terus berkelanjutan, anggota jemaat GKE berkontribusi, berpartisipasi, berdasarkan pengamatan, pengalaman, evaluasi, kajian, analisis, dan pada malam hari ini disumbangkan untuk GKE. Dan kita berharap pokok pikiran dari semua narasumber ini tidak seperti air sabun buyar oleh hujan, tetapi bisa dijadikan pokok pikiran draft dan dikaji terus-menerus begitu. Karena kalau saya amati, semuanya sangat penting bagi GKE ke depan. Jika GKE ingin eksis di tengah zaman yang terus berubah, itu pertama. Lalu yang kedua, saya melihat dari keempat narasumber, sesungguhnya ada dua pokok pikiran penting. Yang pertama berkaitan dengan restrukturisasi, lalu yang kedua revitalisasi. Jadi empat narasumber itu melihat pada dua hal itu. Memang saya melihat kebutuhan kita saat ini di yang mana, di sisi yang mana? Apakah di restrukturisasi atau revitalisasi? Apakah di situ memang? Atau jangan-jangan persoalan kita selama ini bukan di restrukturisasi, tetapi di revitalisasi. Kalau kendala yang kita hadapi selama ini di revitalisasi, dan ini perlu kajian yang komprehensif, maka ide, gagasan, pokok pikiran, analisis dari keempat narasumber menurut saya itu sangat bagus untuk GKE terapkan, implementasi ke depan. Tetapi kalau persoalannya pada restrukturisasi, persoalannya di mana? Memang tadi sudah disampaikan ya, berkaitan dengan kesesuaian dengan struktur administrasi negara. Karena gereja Kalimantan Evangelis berada di Indonesia. Dan harus saya akui, karena saya sebagai Ketua PGIW Kalimantan Barat, di bawah PGIW ada banyak ya gereja-gereja. Ya, memang sebagian besar gereja-gereja yang ada itu sudah mengikuti administrasi pemerintah yang ada. Misalnya dari tingkat pusat, untuk tingkat wilayah, kemudian daerah, kabupaten, kecamatan, dan seterusnya. Tetapi saya perlu penjelasan dari narasumber sejauh mana ya struktur ini menghambat katakanlah perkembangan GKE dalam tanda kutip ke depan. Tapi bagi saya tidak masalah mau di restrukturisasi atau mempertahankan struktur yang ada, tetapi darurat saat ini sebenarnya di revitalisasi, karenanya masukan-masukan penting berharga ini tadi penting untuk diakomodir ke depan. Mengingat waktu, apa boleh buat saya akhiri.